Halo minasang, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi di Jurnal Yos, sebuah channel yang membahas seputar anime manga. Dan di video kali ini gue akan membahas anime Tensura episode ke-33. Bagaimana ulasannya? Langsung saja menuju ke intro. Rekap sejenak di episode ke-32 kemarin, di mana kita ketahui jika Rimuru sudah kembali ke Jura Tempest setelah kepulangannya dari Inuarashi yang telah mewisuda para bocil-bocil dari dunia lain. Kepulangannya ini merupakan angin segar bagi warga Jura Tempest yang sebelumnya sudah diserang sampai babak belur oleh pasukan kerajaan Falmouth. Dan seperti juru selamat dari kisah para nabi, sosok Rimuru adalah tempat berpaling bagi para Jura Tempest yang sudah mempertahankan negaranya hingga penghabisan. Namun yang dikhawatirkan adalah mereka tidak tega untuk melaporkan kepada Rimuru jika penyerangan tersebut memakan banyak korban, baik yang mati ataupun yang hampir mati. Untuk itu pun Benimaru pun mengajak Rimuru untuk melihat langsung situasi yang ada di alun-alun kota tanpa memberitahunya. Mereka pun tiba di alun-alun dan Rimuru menyaksikan begitu banyak warga yang telah mati yang disusun rapi di sepanjang jalan layaknya ikan asin yang sedang dijemur. Dan hal yang menyedihkan bagi Rimuru adalah ketika dia menemukan sosok Shion yang berlumuran darah di antara mayat-mayat, meskipun dengan buah dadanya yang masih utuh. Rimuru pun memerintahkan pengikutnya pergi dan membiarkan dirinya sendiri untuk berkabung. Di tengah kesendirian, kesunyian, kegetiran, dan kesedihan, Rimuru pun memutuskan untuk melahap rekan-rekannya yang telah mati menggunakan skill pemangsa agar mereka bisa beristirahat di dalam tubuhnya. Namun ketika Rimuru sudah bersiap untuk melahap, datanglah Eren yang gak pakai Jaeger bersama kedua temannya. Eren memberitahukan kepada Rimuru tentang mitos dari kerajaan sihir Sarion yang bisa membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh Rimuru agar bisa menghidupkan kembali Shion dan yang lainnya, yaitu Rimuru harus menjadi Raja Iblis. Dan kebetulan dalam tubuh Rimuru sudah mengandung 9 bulan bibit Raja Iblis yang didapatnya ketika memakan Orc Disaster tempo hari. Masalahnya, untuk berevolusi menjadi Raja Iblis, Rimuru harus memakan sekurangnya 10.000 manusia tanpa memakai nasi alias ditambul. Tentu saja batinnya bimbang, apalagi kehidupan sebelumnya Rimuru adalah seorang manusia, meskipun tidak populer dan masih menjomblo. Namun berita kebetulan datang dari Soe yang sedang berpatroli di perbatasan. Dia melaporkan jika pasukan Falmouth yang berjumlah lebih dari 20.000 pasukan sedang menuju ke Jura Tempest. Maka oleh sebab itu Rimuru pun berencana akan memakan semua pasukan Falmouth yang akan menyerang Jura Tempest. Dan kini tidak ada kebimbangan lagi dalam batin Rimuru. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rimuru adalah mengumpulkan semua jajaran petinggi Jura Tempest untuk kongkow bersama dan menyusun rencana. Rapat pun digelar di gedung Istana Bogor. Rimuru dan para petinggi duduk bersama untuk menyusun strategi perang melawan para globalis kerajaan Falmouth. Dengan kehaluan yang tak dapat disangka, Rimuru menunjuk Yom untuk menjadi raja di kerajaan Falmouth jika dia sudah berhasil menaklukkan kerajaan Falmouth. Sedangkan rencana yang paling dekat adalah menyerang dan menghancurkan para magician yang telah membuat perisai anti-social club yang telah melumpuhkan kekuatan para monster. Dengan itu, Rimuru pun mengutus semua petinggi melumpuhkan keempat titik mata angin dengan kapasitasnya masing-masing. Hakuro Rigur, Gobuta, dan Gel akan mengurus bagian barat, lalu bagian selatan oleh Gabiru dan anak buahnya, sedangkan bagian utara diurus oleh Soe dan Benimaru mengurus bagian selatan. Lalu untuk menahan jiwa Shion dan jiwa orang yang sudah mati lainnya, Rimuru memerintahkan Suna dan Myuran untuk membuat sihir penghalang sebagai gantinya. Bisa dibilang strategi perang ini sudah matang tanpa diketahui oleh kerajaan Falmouth yang mengira Jura Tempest sudah di ujung tanduk. Nyatanya Rimuru akan segera melakukan serangan dan sergapan pada hari itu juga setelah rapat selesai. Sedangkan kerajaan Falmouth akan menyerang 3 hari kemudian. Seperti rindu, dendam harus dibayar tuntas. Para petinggi pasukan dan aliansi Jura Tempest sangat bersemangat dan menyambut dari rencana perang tersebut. Apalagi sang juru selamat Rimuru yang memimpin dan turun langsung dalam penyerangannya. Dia akan melahap semua pasukan yang berjumlah 20.000 orang itu seorang diri.
Dan perlu digarisbawahi, penyerangan tersebut dilakukan agar Rimuru bisa berevolusi menjadi Raja Iblis. Dengan begitu dia bisa membangkitkan lagi Sion dan yang lainnya. Itulah pembahasan anime Tensura episode ke-33 yang kebanyakan ceritanya ngebacot terus membahas strategi perang. Terima kasih dan salam Yos.